Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang teorema Stewart. Teorema Stewart. Kata Stewart diambil dari nama penemunya, yaitu Matthew Stewart, yaitu ilmuwan matematikawan berasal dari Skotlandia. Pada saat itu dia menemukan tentang teorema Stewart ini pada tahun 1746. Nah, teorema Stewart sendiri itu adalah menyatakan hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan panjang ruas garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dengan titik di hadapannya. Digunakan untuk membuktikan rumus panjang garis berat dan panjang garis bagi pada sebuah segitiga. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Pada sebuah segitiga, ini sebuah segitiga sembarangan, tapi pada segitiga sembarangan ini kita menemukan bahwa ada dua segitiga siku-siku, segitiga AEC dan segitiga CED. Nah, yang kemudian ini adalah segitiga tumpul, segitiga CDB yaitu adalah segitiga tumpul. Nah, diketahui yaitu dari titik C ditarik sebuah garis ke titik E, diketahui menjadi tinggi, dan garis C ke garis D disebut dengan X. Nah, garis inilah yang akan kita cari yang tentang teorema Stewart ini dari titik C ke D. Nah, dari segitiga ini ditemukan sebuah rumus, yaitu X kuadrat dikali C sama dengan A kuadrat dikali C1 ditambah B kuadrat dikali C2 dikurang C1 dikali C2 kali C. Nah, dari mana kita menemukan rumus ini? Maka kita akan membuktikannya dengan sebagai berikut. Nah, pertama buktinya dari segitiga ACD, yaitu segitiga lancip dengan tegak lurus dengan E. Ini segitiga ACD. Dari segitiga ACD. Ini kan segitiga lancip nih. Nah, dari segitiga ini kita bagi dua menjadi segitiga siku-siku AEC dan segitiga CED. Pertama kita bikin rumus, kita cari segitiga ACE, yaitu AC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah AE kuadrat ya, yang ini. Nah, rumus ini pada segitiga siku-siku itu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, B kuadrat, nah AC ini AC B kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah C1 dikurang M kuadrat. Yang ini kita kan mencari CE ini yaitu C1. Nah, C1 ini kan panjang dari A ke D. C1 dikurang M, maka dapat kita cari AE nya, sehingga T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C1 dikurang M kuadrat. Jadi kita pindah ruaskan gitu. Dan kita pindah ruaskan jadi ini B plus jadi B min. Nah, jadi gini. Ditemukan persamaan pertama. Yang kedua yaitu segitiga ECD. Dan segitiga siku-siku ECD tegak lurus di titik garis E, di titik E, maka CD kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah ED kuadrat sama yang ini. Maka X kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah M. Ini kan udah diketahui nih, M kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang M. Temukan persamaan kedua. Berikutnya, kita substitusikan persamaan pertama dengan persamaan kedua, yaitu ini dia kan sama-sama T tuh. Jadi B kuadrat dikurang yang ini, B kuadrat dikurang C
C1 dikurang M kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang M kuadrat yang ini. Nah, kita substitusikan, kita keluarkan C1 dikurang M kuadrat ini menjadi C1 kuadrat dikurang 2C1 kali M ditambah M kuadrat sama dengan X. Nah, kita turunkan ini X kuadrat dikurang M. Nah, kita kalikan B kuadrat ini dengan C1 kuadrat sehingga didapatkan C kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang M kuadrat ditambah C1, ini pindah ruaskan ke sini, dikurang 2C1 kali M ditambah M kuadrat. Ini kan sama-sama M kuadrat nih. Kita coret karena ini min M kuadrat ditambah M kuadrat jadi kan 0 habis. Maka B kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurang 2C1M. Ditemukan persamaan ketiga. Nah, selanjutnya, pada segitiga CDB segitiga tumpul yang ini. CDB adalah segitiga tumpul. CDB segitiga tumpul dengan sudut tumpulnya di titik D. Nah, temukan persamaan yaitu kita menggunakan teorema proyeksi, yaitu terdapat pada teorema segitiga lancip dan tumpul. Maka didapatkan CB kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BD kuadrat ditambah 2MC kuadrat C2. Yang ini 2MC2. Ini kita kalikan dapat 2MC kuadrat. Nah, sehingga CB ini kan A. CB mana nih? CB A. Yang ini. Maka A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah C2 kuadrat ditambah 2MC2. Ditemukan persamaan keempat, sehingga kita turunkan M sama dengan C kuadrat ditambah C2 kuadrat dikurang A kuadrat per min 2C2. Kemudian kita substitusikan persamaan ketiga dan keempat. Nah, kita masukkan X kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurang B kuadrat per 2C1 dari yang ini sama dengan X kuadrat ditambah C2 kuadrat dikurang A kuadrat per min 2C2 dari persamaan segitiga tumpul yang tadi itu. Nah, kita kali silang X kuadrat ditambah C1 dikurang B kuadrat kali min 2C2 sama dengan 2C1 dikali X kuadrat ditambah C2 kuadrat dikurang A kuadrat. Kita kalikan ke dalam ini juga. Nah, min 2C2X kuadrat dikurang dari yang ini kita pindah ruaskan ke sini, min 2C1X kuadrat sama dengan min 2C1C2 kuadrat. Nah, ini kita pindahkan ke sini, pindah ruaskan jadi min ditambah 2C1A kuadrat yang ini dikurang AC2C1 kuadrat itu kuadrat ditambah AC2B kuadrat, sehingga kita keluarkan X ini ya, karena min kali min sama dengan plus, jadi ditambahkan 2C2 ditambah 2C1 sama dengan 2C1A kuadrat ditambah 2C2B kuadrat dikurang 2C1C2 C2 ditambah 1. Nah, C2 ditambah 1 itu kan sama dengan C. Sama dengan C, karena ini titik C, maka sisi di hadapannya itu dari titik A ke B yaitu C. Maka X kuadrat dikali 2
X kuadrat dikali 2C2 ditambah 2C1 sama dengan 2C1A kuadrat ditambah 2C2B kuadrat dikurang AC1C2 ini ditambah C1 ini kan sama dengan C. Nah, dikali C. Maka X2 dikali 2C ini kan C2 ditambah C1 kan sama dengan C tadi tuh. Dikali 2C sama dengan 2C1 dikali A kuadrat ditambah 2C2 kali B kuadrat dikurang 2C1 dikali C2 dikali C. Maka untuk menghilangkan 2 ini, 2 yang dan 2 ini kita kalikan dengan setengah. Maka didapatkan X kuadrat dikali C sama dengan C1A kuadrat ditambah C2B kuadrat dikurang C1 kali C2 kali C. Maka terbukti dengan membuktikan rumus tadi, maka terbukti rumusnya yaitu X kuadrat dikali C sama dengan A kuadrat dikali C1 ditambah B kuadrat dikali C2 dikurang C1 kali C2 kali C. Ini terbukti dengan rumus sebenarnya yaitu X kuadrat yang ini, rumus yang ini. Maka terbukti rumus itu benar. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, diketahui soal pada segitiga ABC diketahui panjang AB 16 cm. Jadi pada titik A ke B yaitu 16 cm. Kemudian BC sama dengan 12 cm, titik B ke C 12 cm. Dan titik AC sama dengan 2 cm. Maka dari panjang A ke C yaitu 20 cm. Jika titik D terletak pada AB sedemikian sehingga AD 7 cm, jadi dari titik C kita tarik sebuah garis yaitu sehingga diketahui jadi titik D, sehingga AD sama dengan 7 cm, AD 7 cm, dan BC itu kan sisa dari pengurangan dari AB dikurang AD, jadi panjang BD sama dengan 9 cm. Maka hitunglah panjang CD. Panjang CD. Nah, panjang CD ini kita ketahui yaitu X. Nah, AD ini bisa kita bikin menjadi C1 dan DB diketahui menjadi C2. Maka rumus Stewart yang kita gunakan yaitu X kuadrat dikali C sama dengan A kuadrat dikali C1 ditambah B kuadrat dikali C2 dikurang C1 dikali C2 dikali C. Nah, pada titik A ini, maka sisi di hadapannya yaitu sisi B ke C. Maka titik A sisi sehadapnya yaitu garis BC, dan titik B garis di hadapannya yaitu adalah dari titik A ke C yaitu B, disimbolkan dengan B kecil, yaitu titik C sisi sehadapnya yaitu antara panjang A dan B, yaitu di sini C disimbolkan dengan C kecil. Maka kita masukkan ke rumus X kuadrat dikali C ini adalah panjang dari A ke B yaitu 16 cm sama dengan A ini 12 kuadrat dikali C1 panjang dari panjang AD yaitu 7 cm, C1 sama dengan 7 ditambah B kuadrat 20 kuadrat dan C2 ini adalah hasil pengurangan dari AD yaitu AB dikurang dengan AD hasilnya 9 cm. Itu 9 dikurang C1 7 dikali C2 9 cm dan C keseluruhan dari panjang dari titik A ke B yaitu
16 cm. Nah, X kuadrat dikali 16 sama dengan 12 kuadrat 144 dikali 7 ditambah 20 kuadrat itu kan 400 dikali 9 dikurang 7 dikali 9 dikali 16 yaitu 1008. Nah, X kuadrat dikali 16 sama dengan 144 dikali 7 yaitu 1008 ditambah 400 dikali 9 3600 dikurang 1008. Nah, X kuadrat dikali 16. Nah, ini kan 1008 ditambah 3600 dikurang 1008. Nah, 1008 ini dikurang 1008 bisa dicoretkan, hasilnya 0. Maka bersisa 3600. Lalu X kuadrat, nah 3600, nah 16 bisa dipindah ruaskan menjadi bagi 16. Nah, maka X kuadrat sama dengan 3600 dibagi 16 yaitu hasilnya 225. Nah, ini kan X nya kuadrat nih, kita keluarkan kuadratnya yaitu tinggal X masukkan akar 225. Nah, akar dari 225 ini sama dengan 15 cm kan? Nah, maka dapat kita simpulkan, maka panjang dari CD yaitu diketahui dengan X adalah 15 cm. Jadi kita buat kesimpulan di sini. Jadi panjang CD adalah 15 cm. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.